Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang operasi himpunan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat biar belajar matematikanya jadi lebih menyenangkan. Untuk membahas operasi himpunan, kita coba masuk ke contoh soal ya. Misalnya ada himpunan semesta yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Kemudian ada himpunan C yang beranggotakan 3, 6, 9, 12, dan 15. Dan ada himpunan D yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kalau misalnya kita gambarkan dalam diagram Venn seperti ini ya, 6 dan 12 dia merupakan anggota pada himpunan D dan C, maka dia berada di bagian lingkaran yang saling terhubung. Kemudian kita masukkan anggota himpunan D yang bukan anggota himpunan C dan seterusnya. Kemudian kita akan lihat ada irisan himpunan. Apa sih itu irisan himpunan? Irisan himpunan itu dilambangkan seperti huruf N ya, huruf U terbalik lebih tepatnya. Ini dibaca C irisan D. Berapa C irisan D? Irisan himpunan C dan D adalah satu himpunan yang anggotanya merupakan anggota C dan juga anggota D. Kita lihat di sini mana yang merupakan dia anggota C dan dia juga anggota D. Oh, ternyata ada 6 dan 12. Ngerti ya untuk irisan himpunan? Nah, sekarang kita lihat operasi himpunan yang lain. Operasi himpunan yang lain juga ada yang namanya gabungan himpunan. Gabungan himpunan ini biasanya dilambangkan dengan huruf U. Nah, ini dibaca C gabungan D. Itu berapa? Apa aja? Nah, sekarang kita lihat gabungan himpunan C dan D itu adalah anggota himpunan C dan D yang digabungkan menjadi satu. Jadi kita tinggal menuliskan anggota C dan D diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadinya C gabungan D itu adalah 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan 15. Nah, gimana? Gampang ya untuk gabungan himpunan. Jadi kamu tinggal menggabungkan anggota-anggota dari dua himpunan, tapi jangan lupa harus berurutan. Operasi himpunan berikutnya itu ada yang namanya selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan ini sering dilambangkan dengan tanda strip. Ini dibaca C selisih D. Itu apa aja? Sekarang kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan C selisih D. C selisih D adalah anggota C yang bukan anggota dari D. Sekarang kita amati pada gambar diagram Venn-nya. Berapa aja anggota C tapi dia bukan anggota D? Berarti ada 3, 9, dan 15. Begitu. Paham? Insya Allah ngerti deh ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya dibalik penulisannya? Jadi bukan C strip D tapi jadi D strip C. Ini berarti D selisih C. Nah, kalau D selisih C berarti anggota D yang bukan anggota C. Ayo, berapa aja? Nah, benar, berarti ada 2, 4, 8, dan 10. Gimana? Gampang banget kan ya? Oke, kita lanjutkan pembahasan pada operasi himpunan yang berikutnya ya. Operasi himpunan yang berikutnya itu ada komplement yang biasa dilambangkan dengan C atau tanda kutip. Nah, misalnya ditulis seperti ini, A pangkat C. Bacanya bukan A pangkat C tapi komplement himpunan A, atau bisa ditulis dengan A tanda kutip. Itu apa aja? Komplement himpunan A itu apa aja? Sebelum kita jawab, kita harus pahami dulu apa sih komplement. Komplement adalah seluruh anggota himpunan semesta kecuali himpunan A itu sendiri. Jadi komplement himpunan A adalah
selain anggota himpunan A. Berarti ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Begitu ya. Jadi seluruh anggota himpunan semesta kecuali himpunan A itu disebut dengan komplement himpunan A. Atau B pangkat C dibacanya apa tadi? Ya, komplement himpunan B adalah selain anggota himpunan B. Jadi seluruh anggota himpunan semesta kecuali anggota himpunan B. Itu apa aja? Ada 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, dan 13. Sampai sini ngerti semua ya? Nah, nanti kalau misalnya bingung, masih ada yang belum paham, ditanyakan di WA grup ya. Sekarang kita coba masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sifat-sifat operasi himpunan. Nah, yang pertama itu ada sifat asosiatif. Contoh misalnya dalam kurung A gabungan B gabungan C, hasilnya akan sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Jadi hasilnya sama walaupun dibolak-balik. Atau A irisan B dalam kurung irisan C akan sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Jadi dia bisa dibolak-balik. Atau sifat komutatif. Contoh misalnya A gabungan B akan sama dengan B gabungan A. Atau A irisan B pun akan sama dengan B irisan A. Kemudian ada sifat independen. A gabungan A itu adalah A, sementara A irisan A itu adalah himpunan A itu sendiri. Kemudian ada sifat identitas. Nah, prinsipnya gini, A gabungan himpunan kosong itu adalah himpunan A, seluruh anggota himpunan A. A gabungan himpunan semesta itu adalah seluruh anggota himpunan semesta. Kemudian A irisan himpunan kosong itu adalah himpunan kosong karena tidak ada anggota yang sama. Kemudian jika A irisan himpunan semesta, maka adalah himpunan A itu sendiri. Terakhir ada sifat distributif. A gabungan dalam kurung B irisan C akan sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. A irisan dalam kurung B gabungan C akan sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Seperti itu. Nah, gimana? Insya Allah paham semua ya. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nggak ada salahnya kita coba bahas beberapa contoh soal yang terkait dengan himpunan ya. Contoh soal yang pertama, misalkan yang ditanyakan adalah jumlah semuanya atau S. Contoh misalnya, pada suatu agen koran dan majalah terdapat 18 orang yang berlangganan koran dan majalah. Kemudian ada 24 orang yang berlangganan majalah saja dan ada 36 orang yang berlangganan koran saja. Yang ditanyakan berapa seluruh pelanggan dari agen tersebut. Kita bisa menjawab ini dengan menggunakan diagram Venn. Karena ada yang berlangganan koran dan majalah, maka ada irisan K irisan M. K untuk pelanggan koran, M untuk pelanggan majalah. Nah, kemudian bagian lingkaran yang saling terhubung kita isi dengan orang yang berlangganan koran dan juga berlangganan majalah. Itu ada berapa orang? Itu disebut dengan K irisan M-nya adalah orang yang berlangganan koran dan juga orang yang berlangganan majalah. Ayo berapa? 18. Kemudian ada 24 orang yang berlangganan majalah dan ada 36 orang yang berlangganan koran saja. Nah, sekarang untuk yang berlangganan majalah saja berarti kita cari dengan cara 24 dikurang 18. Ya, 6. Kemudian untuk yang berlangganan koran saja berarti berapa kurang berapa? Ya, 36 dikurang 18. Kenapa dikurang 18? Karena 18 orang ini dia langganan koran dan majalah sekaligus. Berarti 36 dikurang 18 berapa yo?
Ya, 18. Jadi jumlah pelanggan keseluruhannya kita tinggal totalin. 18 ditambah 18 ditambah 6. Berapa? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Iya, 42 orang. Gimana, gampang kan ya? Pokoknya kalau misalnya belajar mau berproses matematika itu selalu mudah dan selalu menyenangkan. Oke, kita coba masuk ke contoh soal lain. Masih yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan, jumlah semuanya. Di kelas 7A terdapat 26 orang anak yang suka IPA, 22 orang anaknya suka matematika. Terus ada 2 anak yang tidak suka keduanya dan ada 10 anak yang suka IPA dan matematika. Berapa jumlah seluruh siswa di kelas 7A? Nah, ini biasa kita akan menyelesaikan dengan menggunakan diagram Venn. Kita gambar 2 lingkaran untuk IPA dan lingkaran untuk matematika. Karena ada 10 anak yang suka IPA dan matematika, berarti ada I irisan M. Itu ada berapa? 10. Kemudian yang suka IPA saja itu ada 26 anak. Berarti 26 dikurang 10. Maka yang suka pelajaran IPA saja itu ada 16. Sementara yang suka pelajaran matematika kata soal ada 22 anak. Berarti untuk mencari anak yang suka pelajaran matematika saja kita kurangi dengan 10. Kenapa? Karena yang 10 orang ini suka matematika dan juga IPA. 22 kurang 10 berapa? Ya, 12 orang. Nah, kemudian ada 2 yang tidak suka keduanya. Berarti ini kita letakkan di luar lingkaran I dan juga lingkaran M. Kenapa di luar lingkaran I dan M? Karena anak ini nggak suka matematika ataupun IPA. Begitu. Nah, berarti sekarang bagaimana? Berapa jumlah seluruh siswa 7A? Kita jumlahkan. 16 ditambah 10 ditambah 12 dan ditambah 2. Berapa hasilnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, semuanya ada 40 orang siswa. Gimana? Ngerti ya? Oke, kita coba masuk ke contoh yang lain ya. Misalnya sekarang yang ditanyakan justru yang tidak suka keduanya. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh misalnya di kelas 7B terdapat 43 siswa. Di antara siswa tersebut 31 suka melukis, 24 suka menyanyi, 16 orang anak suka keduanya. Artinya anak ini suka melukis dan menyanyi. Dan yang ditanyakan berapa banyak anak yang tidak suka keduanya. Nah, sekarang kita bisa selesaikan ini juga menggunakan diagram Venn. Kita bikin 2 lingkaran karena ada yang suka melukis dan menyanyi, berarti ada lingkaran yang saling terhubung di situ. Ada L irisan N. Ya, anak yang suka nyanyi dan melukis itu ada 16 orang. Kemudian kita cari berapa orang anak yang hanya suka melukis saja. Anak yang suka melukis katanya ada 31 orang, berarti 31 orang dikurang 16 itu hasilnya 15. Sementara yang suka menyanyi saja ada 24 orang, berarti 24 orang dikurang dengan 16. Berapa? Ya, 8 orang siswa yang dia cuma suka nyanyi saja. Kemudian yang nggak suka keduanya itu ada berapa? Gimana cara nyarinya? Misalnya yang tidak suka keduanya itu kita lambangkan dengan X. Jadi 43 siswa itu ada 15 yang suka lukis, ditambah 16 yang suka semuanya, ditambah 8 yang suka nyanyi, dan ditambah X yang tidak suka semuanya. 15 tambah 16 tambah 8 itu 39. 43 sama dengan 39 ditambah X. Jadi X sama dengan 43 dikurang 39, hasilnya 4. Jadi siswa yang tidak suka melukis ataupun bernyanyi ada 4 orang siswa. Nah, sampai sini gimana? Bisa dipahami semuanya?
Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh soal berikutnya. Misalnya yang ditanyakan adalah selisih. Kita lihat bagaimana contoh soalnya. Banyak siswa 7C, ada 40 siswa, 26 anak suka PPKN, beberapa anak suka IPA, dan 9 anak suka keduanya. Dan ada 6 anak yang tidak suka keduanya. Yang ditanyakan berapa banyak siswa yang suka IPA saja. Nah, kalau gini gimana ya? Sama, kita bisa menyelesaikan dengan diagram Venn. Nah, kita buatkan lingkaran untuk himpunan anak yang suka PKN dan lingkaran untuk anak yang suka IPA. Lingkaran PKN dan IPA saling berhubungan. Kenapa? Karena ada 9 anak yang suka keduanya. Jadi ada irisan PKN, irisan IPA. Kemudian 26 anak suka PKN. Berapa anak? Kita cari tahu dulu berapa anak yang dia cuma suka PKN saja. Caranya gimana? 26 dikurang 9 itu ada 17. Kemudian yang suka IPA saja kan itu belum diketahui ya. Itu yang ditanyakan justru. Maka kita bisa anggap yang suka IPA saja kita lambangkan dulu untuk memudahkan perhitungan, kita lambangkan dengan X. Dan ada 9 anak, ada 6 anak yang dia nggak suka keduanya. Berarti di luar lingkaran PKN ataupun IPA itu ada 6. Nah, sekarang dari sini kita bisa cari tahu berapa jumlah anak yang suka IPA. Jumlah keseluruhan ada 40, ada 17 yang suka PKN, ada 9 yang suka IPA dan PKN, ada X yang belum diketahui yang suka IPA, dan ada 6 yang tidak suka keduanya. 17 tambah 9 tambah 6 itu 32. Jadi 40 itu sama dengan 32 ditambah X. Maka X bisa dicari dengan 40 dikurang 32. Maka yang suka IPA 8 orang siswa. Oke, sampai sini paham ya. Nah, sekarang kita lihat ketika yang ditanyakan adalah irisan atau yang suka keduanya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di kelas 7D terdapat 40 siswa, 30 anak suka basket, 36 anaknya suka voli. Berapa banyak siswa yang suka keduanya? Nah, sekarang kita coba jawab ya. 40 siswa itu sama dengan 30 dari mana yang suka basket ditambah 36 yang suka voli dikurang X yang suka keduanya. 30 tambah 36 66. Jadi 40 sama dengan 66 dikurang X. Jadi X sama dengan 66 dikurang 40, hasilnya 26 siswa yang suka keduanya. Kita coba lihat contoh soal yang lain yang masih yang ditanyakan itu adalah irisan atau yang suka keduanya. Misal di 7E terdapat 42 siswa, 24 anak suka basket, 28 suka voli, 8 anak tidak suka basket dan voli. Berapa banyak siswa yang suka keduanya? Di sini ternyata ada yang nggak suka keduanya. Berarti sama saja caranya. Jumlah siswa keseluruhan 42 sama dengan 24 tambah 28 ditambah 8 dikurang X. 8-nya tadi dari yang tidak suka keduanya. 24 tambah 28 tambah 8 itu 60. Jadi 42 sama dengan 60 dikurang X. Sama dengan 18 orang yang tidak suka basket ataupun voli. Nah, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Ibu harap semuanya bisa paham dan bisa mengerti. Kalaupun bingung nanti boleh ditanyakan ya. Oke, kita akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.